Dalam Silakan. perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Oke. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Saya buka ya petanya ya. Nah, dia Frigia ya. Saya ajar lagi geografi malam hari ini. Aduh, kembali jadi guru ini. Nanti kembali ke Bible ya, jangan kamu montok di situ karena kalau yang sedap-sedap menurut kamu boleh asumsikan di situ montoknya. Kembali ke topik, apakah Yesus mengenal kekristenan gitu? Sebentar, fokus ke sini. Sebenarnya ini temanya ini apa sih? Sebentar, saya jelaskan. Anda mau bertuhankan yang benar atau mau mentuhankan yang benar? Tanah Frigia dan tanah Galilea. Frigia dan tanah Galilea. Saya tunjukkan petanya. Ini Frigia nih. Ini, besarin, tolong host. Allah, kembali ke topik aja. Apa pentingnya itu? Di sini konsepnya tentang ketuhanan. Kok lari-lari ke situ? Terserah Anda mau bawa kemana, mau Asia. Yang jelas pertanyaan topiknya ini konsep ketuhanan. Ya, udah mulai takut kan? Saya udah mulai. Enggak perlu kami takut itu, Pak. Buka kamera, besarin kamera saya. Tidak perlu, karena kemana-mana. Enggak ada poin. Di sini yang kita bahas tentang konsep ketuhanan. Nanti baru kita masuk ke konsep ketuhanan. Saya jelaskan yang dari tadi hampir 2 jam loh. Ente kemana-mana. Saya nggak bisa ajar host dari tadi nggak perlu. Saya nggak bisa ajar kalian Alkitab kalau kalian nggak mengerti geografi. Bagaimana kami bisa pahami kalau ketuhanannya sudah salah, konsep ketuhanannya sudah salah, semua bisa gugur. Host, fokus. Fokus dong. Saya fokus, maka saya ajak saudara kembali ke tema. Oke, ya, saya kembali ke tema setelah saya jelaskan ini. Tolong besarin kamera saya. Aduh. Kenapa takut sih? Dari tadi Anda berapa kali Anda jabarkan ini? Enggak, saya nggak bisa ngajar. Saya tanya, itu berapa kali Anda jabarkan? Saya tanya, oke, kami ngerti, nggak apa-apa. Kalau kami nggak ngerti, sekarang kembali ke topik. Konsep ketuhanan. Jadi gini, semakin kau menjelaskan itu, semakin kamu ditampol. Karena ternyata Yesus bahkan tidak memerintahkan mereka mengajarkan Injil di Bani Israel, begitu loh. Sudah jelas kok ayat itu. Masih juga diasumsikan mau kamu benarkan narasi yang sudah salah. Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah Bani Israel, berarti Yesus tidak mau diajarkan kekristenan di Bani Israel. Begitu maksudnya. Hidayat, tadinya saya pikir muter lagi. Tadinya saya pikir dewasa dalam diskusi. Dengan nama besar. Indah, saya memang dewasa kok. Oleh karena ini nulis. Saya mau tunjukkan data yang sesimpel itu, yang orang bahkan kita nggak perlu sekolah teologi. Kita di sekolah minggu aja tahu kalau Asia itu bukan benua loh. Yang terserahlah. Iya, sekarang masalahnya, Bong, kalau kamu mau montok di situ, saya ikut. Masalahnya Yesus tidak membenarkan mereka memberitakan Injil di Asia. Nah, sekarang Asia ini katakan bahkan di Bani Israel toh. Iya, benar sekali. Termasuk Israel itu Asia. Terus Asia. Berarti Yesus tidak membenarkan mereka memberitakan Kristen di Bani Israel, begitu kan? Kita kembali lagi. Kok aduh. Kita kembali ke konsep ketuhanan. Kita nggak akan selesai di sini. Begitu dong. Dari tadi Oke, jadi clear ya. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa Asia itu bukan benua, tapi nama tempat. Iya, tetapi intinya Yesus tidak membenarkan mereka memberitakan Injil di Bani Israel, begitu. Injil yang dari Paulus. Kata siapa? Loh, itu datanya sudah ada itu. Sekarang jelaskan lagi, bagaimana kemudian Yesus itu boleh mengenal kekristenan, coba. Kita jadi berputar-putar gitu. Tadi kita kan sudah mendefinisikan bahwa Kristen artinya pengikut Kristus. Itu labeling dari orang-orang kafir kepada orang Kristen. Iya kan itu klaim, Bung, klaim. Sekarang saya tadi menjabarkan bukan saja klaim tetapi dengan data. Bahwa Allah berfirman para nabi itu mengajak hanya mentauhidkan Allah, tidak ada yang lain.
menyembah ke Oke. arah baitnya yang kudus, Baitullah. Benar. Bahkan terlalu Benar banyak sekali. yang Jadi dibahas ketika kalau saya jabarkan kepada Anda, siapa pembangun pondasi Oke, saya Ka'bah jawab, di saya jawab ya. dalam Oke, Bible Hidayat, gitu. Hidayat saya jawab. Jadi Silakan. gini Hidayat. Jadi ketika Hidayat mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu Aduh, adalah mes. Muslim atau Islam, itu sesat pikir. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu yang keturunan Abraham, mereka adalah orang-orang yang tidak hanya makan babi saja, tapi mereka juga tidak makan unta, tidak makan belut, mereka tidak makan hewan-hewan di lautan yang tidak bersisik, dan mereka tidak makan kelinci. Pertanyaannya adalah, kanjeng Rasul atau kanjeng Nabi itu makan kelinci nggak, makan unta nggak? Apakah dia bisa mengklaim dirinya berasal dari nabi-nabi terdahulu? Dan ketika nabi-nabi terdahulu itu, mereka sholat, kiblatnya mereka itu ke Yerusalem. Itu sudah batal itu. Yang tadi kamu katakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu Islam, itu batal. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman berkata bahwa Yesus juga seorang Muslim, pertanyaan saya adalah ketika Yesus dia mengajar di 2000 tahun yang lalu, dia menyebut Allah sebagai Bapa. Apakah teman-teman Muslim menyebut Allah sebagai Bapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Waalaikumsalam. Bang Al, lanjutkan standby. Silakan, Bang Al. Silakan berdoa kepada Aula SWT dengan sebutan Bapak. Bisa nggak? Oke. Saya dari tadi ngomong tapi ternyata ini sound saya ini rusak. Jadi gini. Tadi saya membangun narasi dengan ayat per ayat membuktikan bahwa definisi para nabi pengajarannya hanya kepada satu Tuhan. Nah ini orang ini berlagu ke sana ke sini tanpa menjelaskan dasar keimanannya yang alkitabiah. Karena memang kalau di Bible itu ketika Kristen makan babi, tidak ada perintah kemudian dari Yesus makanlah kamu babi. Begitu juga ke gereja hari Minggu, tidak ada perintah dari Yesus kamu ke gerejalah hari Minggu. Begitu juga menuhankan Yesus adalah tidak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan dia. Ini kemudian dia bernyanyi-nyanyi ke sana ke sini dan aduh. Nice. Coba ini dulu Bang Al. Oke. Coba Bang Al. Sebenarnya simple sih temanya ini. Nyambung dari ketika kita membahas konsep ketuhanan dan para nabi. Anda tidak menjabarkan Tuhan yang mana yang disembah para nabi terdahulu. Itu tidak Anda jabarkan. Yes. Masa lari ke sini ke sana, lompat kiri kanan. Tes. Ya, mantap. Lanjut. Bagus, Bang Al, bagus. Oke. Tadi saya sudah menjabarkan ayat-ayat di Al-Quran dan saya cocokkan dengan ajaran para nabi dalam gospel. Kenapa ini orang lari ke sana ke sini? Karena untuk menjelaskan makan babi lah kamu itu tidak ada. Bahkan jangan sunat lah kamu tidak ada. Bahkan ke gereja lah kamu tidak ada. Bahkan sambut Natalan lah kamu tidak ada. Bahkan Tuhankanlah aku juga tidak ada. Sementara ini semua yang dilakukan sama Kristen. Matinya berjaster, pakai keranda. Ada nggak ajaran Bible? Nggak ada. Menuhankan Yesus. Ada nggak Yesus bilang dia Tuhan? Nggak ada. Ke gereja hari Minggu. Ada nggak dari Yesus perintah itu? Nggak ada. Makan babilah kamu. Ada nggak? Nggak ada. Kamu sunat hati saja, nggak usah sunat fisik. Ada nggak? Nggak ada. Jadi inilah semua ketika tidak boleh menjelaskan, muter-muter ini orang. Yang kita sedang bahas di sini, saya membuktikan sudah tadi bahwa definisi para nabi itu mengajarkan ketauhidan dengan cara mereka tidak makan babi, disunat, bercuci tangan dan kaki, berwudu, bertudung, bersujud, mati di kafan. Ini Kristen ngomong apa? Ini yang harus dijelaskan. Kalau tidak, semakin panjang narasi kamu, semakin membuat orang yang di bawah itu menyimak Kristen itu menjadi masuk Islam. Silakan, tanggapi. Oke, itu sama halnya dengan ketika saya membalikan pertanyaan, apakah Kanjeng Nabi mengajarkan Maulid Nabi? Apakah Maulid Nabi itu bukan ajaran pagan, atau apakah
Jangan dicocokkan Poligami itu ibadah merupakan dengan sunnah. Di sini yang kita bahas adalah ritual ibadah keagamaan tentang ketuhanan. Di dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 Allah berfirman, dan apabila terdengar seruan azan di masjid, maka tinggalkanlah jual beli, segeralah beribadah. Kalau itu yang kamu mau. Sekarang yang saya tanya, saya kulirisasikan ajaran para nabi itu. Gitu. Oke, saya Silakan luruskan. tanggapi. Jadi ajaran para nabi bukan hanya tentang makan babi tadi, tapi bagaimana beribadah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Nah, kalau si Hidayat ini mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu adalah Muslim, maka pertanyaan saya adalah apakah nabi-nabi terdahulu mereka beribadah pada hari Jumat? Jabarkan dulu ini orang. Enggak, kita Amat. supaya apple to apple sebelum kita masuk dalam nilai-nilai Maka ketuhanan. dengar kalau itu yang Saya kau mau tanya. menggugurkan di sini klaim Gini. sepihak. Jangan gugurkan saya, kamu tidak akan mampu. Karena Saya dalam baru Al-Quran, saja di dalam surah menggugurkan, Hidayat. Al-Imran, Kamu sadar dong. dengar, Saya baru dengar. menggugurkan Di sekarang. dalam surah Al-Imran ayat 85, Allah berfirman begini. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat kelak mereka termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam surah Al-Imran ayat 19, tunggu agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam bagimu, telah kuridhoi agamamu, telah kucukupkan rahmat dan nikmatku di dalamnya, kata Allah. Barulah kemudian turun ketetapan, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang meneruskan risalah pengajaran para nabi, jangan makan babi dan sebagainya. Nah sekarang ketika kau berbicara tentang Sabat, bahkan sekali lagi kau berkata-kata sesuatu yang menampul kamu. Kristen itu ke gereja hari Minggu, bukan Sabat. Kenapa orang Islam setiap hari sholat? Karena tidak mengurangi ajaran para nabi. Sehingga Sabat pun kami beribadah. Apakah ada masa ditetapkan ibadah kepada Adam? Kepada Nuh? Ada? Tidak ada. Mungkin saja mereka Senin. Mungkin saja Yesus Rabu. Sebab itulah kami diperintahkan hari-hari beribadah. Sekarang yang dibahas di sini adalah bagaimana kamu menarasikan keimanan kamu yang bertuhankan Yesus dengan ajaran-ajarannya. Begitu. Sehingga sinkron dengan ajaran gereja. Oke, baik. Terima kasih buat masukannya. Oke, Hidayat, saya perlu mencerahkan teman-teman di sini. Ada 755 orang. Nah, pertanyaan saya adalah, di dalam Al-Quran itu tidak jelas siapa yang Muslim pertama. Jabarkan dulu. Sebentar, baru saya masukkan. Ini aneh-aneh nih orang diskusi. Jabarkan Al-An'am dulu, Bang. 14, Muslim pertama itu Nabi Muhammad. Yang kedua di Al-Araf 143, Muslim pertama itu Musa. Di Asyura 49 ayat sampai 51 itu yang Muslim pertama. Jabarkan dulu para nabi-nabi Al-Baqarah terdahulu. 127 yang Muslim pertama Abraham. Al-Baqarah 37 Muslim pertama Adam. Pertanyaan saya mana yang benar? Bang Oke, Al, saya bentar, jawab, Bang saya Al jawab. izin masuk bentar. Tidak, sedikit Bang. Saudaraku. Saya jawab dulu. Iya, lanjut. Kenapa Allah berfirman begitu? Karena para nabi itu diutus oleh Allah bukan bersamaan, bukan seperti Bible yang sekalian ditulis dari Adam sampai kepada kelahiran Tuhan diceritakan. Jadi Allah berfirman di situ bahwa Adam manusia pertama baru sampai kepada Yesus. Jadi kenapa kau mengatakan yang mana yang lebih dulu? Karena memang zaman Nabi itu berbeda-beda. Nah kamu sekarang saya tanya, apakah Musa itu beragama Kristen? Kalau itu yang kau tanya, jawab. Ya, di Al-Araf 143 Musa itu orang Muslim pertama. Itu gimana itu? Kamu ditanya. Astagfirullahaladzim, ini orang tidak paham juga bahasa Melayu. Begini, Hidayat. di dalam surah Yunus Kristen itu 47 baru Allah disebutkan di berfirman, Antioquia. bagi Hidayat. tiap-tiap Kristen itu baru kaum, dengar dulu, disebutkan di dengar. Antioquia. Nanti kamu, saya persilakan sama kamu muter-muter, saya menjelaskan tidak mau mendengar. Di dalam surah Yunus 47, bagi tiap-tiap kaum Allah menurunkan Rasul kepada mereka dan diberikan ketetapan. Ketetapannya apa? Adalah definisi pengajaran Muslim. Sebab itulah di dalam surah Yunus 67 Musa Muslim, Al-Imran 84 Abraham Muslim. Kenapa kamu bilang ada siapa yang lebih dulu? Karena Nabi Adam, Nabi Abraham sama Musa itu jaraknya bukan sama-sama ditulis dari Nani gitu loh. Kacau itu logika berpikir kayak gitu, Hidayat.
Bukan logika Tadi saya sudah berpikir, ini ajarkan ayat. tentang geografi. Sekarang Kamu saya tanya gagal. sama mu, coba jawab. Apakah Kamu Musa gagal itu geografi. Kristen? Sekarang saya mau mengajarkan kamu tentang bagaimana melihat waktu atau kronologi. Gimana Alah, tidak? izin dulu, Pak Astagfirullahisazim. Al Kamu Hidayah ya. lebih cerdas loh, Satu sudah dulu 1 ini. jam dengan saya. Izin dulu teman-teman. Ini hampir 2 jam Anda muter kiri kanan. Pertanyaan simpel, Al Hidayah ketika Anda bertanya, Al Hidayah itu berkali-kali menjawab. Anda tidak pernah menjawab. Apakah Nabi Musa ya beragama Kristen atau menuhankan Yesus? Itu. Silakan jawab. Oke, sudah? Oke. Ya. Musa itu dia hidup jauh sebelum orang murid-murid di Antioquia disebut Kristen. Jauh sekali. Terus pertanyaannya apa? Apakah dia menuhankan Yesus? Iya, dia Kristen menanti-nantikan Mesias. Dia menanti-nantikan Mesias. Musa menanti-nantikan Mesias. Satu-satu dulu, Musa itu Kristen apa tidak? Ya bukanlah. Orang baru disebut Kristen di Antioquia. Bukan kan? Hidayat. Sementara sekarang yang kau baca di dalam Al-Quran itu Muslim apa tidak? Nabi Adam, Hidayat. Musa, Ibrahim itu Muslim apa tidak? Ini saya sinkronkan. Enggak sekarang sinkron. ketika kau membaca yang katanya Al-Araf, Hidayat antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Ini ada 6 ayat di depan saya, ada 5 ayat di depan saya. Semuanya bertabrakan. Jangan gitu, Bong. Jangan gitu, Bong. Kalau Bible untuk kau bertanggung jawab sampai pagi tidak akan kelar. Kalau Bible untuk dibahas. Ketika saya bawa 5 ayat. Makanya sekarang kita fokus kepada apa yang kamu imani. 14. Jadi sekarang selanjutnya, kapan Yesus mengenal apa itu Kristen? Al-Baqarah 127 ini yang Muslim punya. pertama Abraham. Pertanyaannya Muslim mana? Siapa yang duluan Muslim? Kan di situ Muslim apa bukan? Muslim. Muslim. Yang lain? Itu kan ayat yang lain Muslim apa Kristen? Pertanyaan saya adalah di antara Abraham, ayat Musa, yang lain itu diterangkan oleh Allah, mereka Muslim kah atau Kristen? Siapa yang duluan Muslim? Itu pertanyaan yang sederhana. Terus kalau Musa dia Muslim, syaratnya gimana? Sudah jelas lah itu. Kalau pertama itu Adam, sebab memang yang pertama diciptakan adalah Adam. Di mana ketika kamu mengatakan pertama dan pertama, yang mana memang para nabi itu berbeda-beda. Berbeda dengan Bible yang satu kali dibukukan sampai terlahirnya Tuhan sampai mati dari Yunani. Ini yang tidak nyambung. Sekarang coba jawab saya, kapan Yesus kemudian mengenal Kristen? Kamu tutup Al-Quran, saya tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Islam itu, kata Islam atau kata Muslim itu baru muncul abad keberapa? Bung, tidak perlu itu. Tidak perlu. Bung, tidak perlu gimana? Karena kami sudah menggunakan data. Kamu tutup Bung, tadi kami sudah membacakan bahwa para nabi itu adalah Muslim. Kata Islam pertama kali muncul abad keberapa? Islam itu ketika diridhoi disempurnakan oleh Rasulullah melalui lafaz, kemudian mengucap 2 kalimat syahadah, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Rasulullah. Itulah baru ada Islam. Tapi definisinya adalah Muslim yang berserah diri hanya kepada Allah. Sekarang kamu ini muter-muter. Kapan Yesus mengenal Kristen? Saya nggak bisa ngajarin kamu Alkitab kalau kamu nggak ngerti sejarah. Jawab, kapan Yesus mengenal Kristen? Dayat. Kapan Yesus mengenal Kristen? Saya nggak bisa jelaskan. Saya jelaskan terakhir. Saya nggak akan jelaskan lagi. Murid-murid itu disebut Kristen itu di Antioquia. Itu kurang lebih 50-70 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jelas. Berarti kau sedang mengatakan bahwa Yesus tidak kenal Kristen toh? Mau diskusi apa lagi? Sebab itulah kamu makan babi. Dia yang awal dan yang akhir. Bahkan dia di surga pun dia tahu kalau murid-murid disebut Kristen. Bung, yang dilahirkan di kota Daud itu siapa? Ada banyak orang lahir di kota Daud. Yang mana yang kamu tanya? Yang di Lukas 2 nomor 11 itu siapa? Yang lahir di situ? Yang lahir di kota Daud. Lukas 2. Oke, lebih spesifik dong kalau bertanya. Yesus. Ya. Yesus. Mana tua Yesus sama emaknya? Mana tua Yesus atau emaknya? Kronologi berdasarkan waktu ketika dia hidup di dunia. Emaknya. Mamanya yang lebih tua toh? Berarti mamanya yang awal. Waktu dia ada di dunia kan?
Nggak mungkin kalau dia lahir dari mamanya yang mungkin berusia sekitar 20 atau 23 tahun. Berarti jarak waktu antara dia dan mamanya sekitar 20 atau 23 tahun. Ah, Kronologi kehidupannya dia di dunia. oke. Ini Yang tua kronologi mamanya kan, sederhana Maria loh. kan, yang tua kan? Ya toh? Yang tua secara apa Yang tua ini? mamanya kan? Kronologi sebagai orang tua kan? Kamu mengenal Yesus itu Tuhan karena dia nongol, atau kamu mengenal ketika Yesus tiada? Astaga. Hidayat. Nubuatan tentang kedatangan Yesus itu lebih dari 100 nubuatan di perjanjian lama. Itu kedatangan Tuhan mati atau kedatangan Mesias yang diurapi? Mesias yang diurapi. Sekaligus Nah, bagaimana kehidupannya. kedatangan Dia Tuhan lahir- yang mati dia dalam lahir di keimanan mana, Kristen itu dari Dia mana? berkarya di mana, dia mati bagaimana, pada hari keberapa dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu nubuatannya dari perjanjian lama. Dalam Oke, bagus, keyakinan bagus. orang Yahudi dan Kristen, Bagus. satu kebenaran itu dikatakan kebenaran Bagus. jika ada 2 atau 3 orang saksi. Bagus. Sementara, Di mana nubuatan kemudian tentang para kelahiran nabi Yesus berfirman lebih bahwa dari Mesias 100 itu telah alat akan bukti. mati dan bangkit di hari ketiga. Di mana para nabi mengatakan itu? Sesuai dengan asumsinya Lukas, di Lukas 24 nomor 44 sampai 45. Tertulis di Nanti saya kitab tunjukkan. Taurat, kitab Nanti para saya nabi tunjukkan. dan Mazmur Nanti saya akan katanya, Mesias Terlalu itu mudah, menderita terlalu mudah. dan mati dan bangkit di hari ketiga. Di mana tertulis? Terlalu mudah itu untuk saya tunjukkan. Oke, sebentar, ini saya akan tunjukkan. Saya Silakan, selesaikan dulu. silakan tunjukkan. Jadi, ketika berbicara tentang Silakan Yesus tunjukkan ayatnya. Bila ada ayat yang membuat Sebentar. kamu blunder, muter. Blunder lagi, muter. Blunder. Asal berbunyi. Komuter bagaimana? Hidayat, Ah, dari tadi itu di saya mana tunjukkan kemudian ayat. dikatakan Mesias itu mati dan bangkit di hari ketiga di kitab para nabi? Di mana? Saya tunjukkan ya, sebentar, saya tunjukkan. Yesaya 53. Kalau mau ayatnya Nah, saya kamu tunjuk. tahu. Kamu Nah, tahu kan? di situ, Bung, dan dia melihat keturunannya bertambah banyak. Apakah Yesus Ya, kau benar akui bahwa sekali. dia sudah kawin, punya keturunan? Karena Tuhan tidak punya keturunan. Sebentar, Hidayat. Muter lagi. Yesus berkata, barang siapa menerimanya diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi nggak perlu kawin, Hidayat. Menerima Apa Yesus sebagai kaitannya? Tuhan diberikan kuasa sebagai anak-anak. Itu kata Yesus loh. Apa kaitannya? Apa Yang kaitannya? tadi kamu bilang keturunannya. Saya ini, ketika saya mengakui Yesus sebagai Tuhan, saya keturunannya. Oke. Nggak perlu, Apakah Yesus Tuhan melahirkan berketurunan dan manusia? punya istri Jawab. dan lain sebagainya. Apakah Tuhan berketurunan manusia? Jawab. Ketika Yesus katakan begini, barang siapa menerimanya, mereka diangkat menjadi anak-anak Menurut Allah. logik akal kamu Ketika saya saja menerima yang sudah Yesus memang sebagai tidak bawa Tuhan, Bible, saya tanya, saya diangkat apakah sebagai Tuhan anak, berketurunan Hidayat. manusia? Saya diangkat sebagai anak. Jadi saya keturunannya Allah. Saya disebut anak-anak Allah. Makanya saya berdoa kepada Allah dengan sebutan Bapa. Pertanyaannya adalah, ketika Berarti Yesus kau berdoa sedang kepada Allah, mengatakan dia bahwa menyebut kamu Bapa. ini anak Yesus, begitu ya? Benar sekali, benar. Berarti Yesus yang membuat ibunya hamil, begitu? Oh, itu cacat logika, Hidayat. Kan ayatnya sudah ada. Dia katakan nih, barang siapa Ataupun mungkin menerimanya, gini. percaya kepada Lebih dia, tepatnya, kan diangkat apakah sebagai Yesus yang anak, menghamili ahli ibumu waris. begitu? Itu disebut ahli waris. Jangan menghujat, Hidayat. Itu akan disebut Nah, ahli waris. bukan menghujat, karena kamu yang bilang. Karena cacat kalau logika, anak Allah, Hidayat. Bung, kamu baca Hidayat, juga di misalnya Ulangan begini. 4 nomor 22, dan Israel adalah anakku yang sulung, kata Tuhan. Hidayat, Yang kita sedang bahas di sini, yang berketurunan itu apakah Tuhan berketurunan manusia? Itu yang kau jawab. Hidayat, di Malaysia ada anak jalanan nggak? Di Malaysia ada anak jalanan nggak? Anak-anak yang ngamen di jalan. Bung, jangan kau samakan manusia dengan membahas Tuhan. Enggak. Kamu Jawabkan jawab itu dulu. ketuhananmu. Ada nggak? Ada nggak? Saya mau bicara analogi nih. Ada nggak? Di mana-mana Indonesia tempat banyak. ada kalau itu. Di Malaysia, Indonesia, di seluruh dunia ada. Hidayat, Apa apakah kaitannya? yang melahirkan mereka sehingga mereka disebut Kawan. anak Woi. jalanan? Apakah Tuhan berketurunan manusia? Itu yang kau jawab. Hidayat, apakah jalan melahirkan mereka sehingga mereka disebut anak jalanan? Apakah Tuhan berketurunan manusia? Jawab dulu. Ini kamu mulai lagi blunder ajarin ini. kamu logika dasar loh. Logika dasar. Tadi saya ajar kamu geografi. Jadi Bung, Tuhanmu itu untuk kau ini. mengajari orang yang beriman Saya dengan tidak cara mengerti itu menelaah dulu, Pak. Tuhan pun sudah tahu. Malam ini saya ajarkan kamu 9 Iya, SKS. berarti Tadi geografi Anda 3 mel- SKS, melogikakan Tuhan Anda itu 3 anak SKS, sekarang jalanan logika gitu. dasar 3 SKS. Berarti Tuhan Anda itu anak jalanan gitu. Itu kan saya bilang kan.
Cacat logika ini. Makanya Jadi gini, kok cacat teman-teman, logika. Dago. Fokus. Begini bro. Fokus, Ketika Dago. kita membahas, Ketika kita ditanya saya jawab. menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saya diangkat Saya sebagai nggak ada anak. urusan Apakah di Yesus situ. memperanakan saya lewat perempuan? Kan enggak. Sama seperti anak jalanan. Ketika mereka ada di jalanan, mengamen di jalanan, apakah jalanan yang melahirkan mereka? Sebenarnya banyak ayat yang membuat kamu blunder, tapi saya tidak mau lompat kodok. Sekarang Enggak, kalau kamu ini yang blunder. dibahas, Logika apakah kamu, mengenal saya Yesus sudah sebagai ajarkan Tuhan kamu itu adalah geografi. Saya orang yang ajarkan kenal kamu roh Allah kronologi. atau Saya ajarkan kamu antikristus? kalau ini logika dasar. Tidak usah kau ajari saya, karena orang yang benar itu tidak menuhankan makhluk. Di sini saja sudah ketahuan. Ketika kau bilang kau itu tinggi makhluk dasar dan yang apa, mana? padahal kau menuhankan Hidayat. manusia. Hidayat, makhluk yang Saya mana? tanya sama Hidayat? Mo, antikristus itu mengenal Yesus yang datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kalau itu yang kau mau loncat bahas. lagi. Kamu loncat kemana-mana. Saya berusaha Makanya ikuti jangan kamu, loncat-loncat. kamu Saya loncat tanya, apakah lincah Tuhan sekali. berketurunan manusia? Apakah Tuhan berketurunan manusia? Jawab, iya apa tidak? Kamu mau dikte saya? Saya dikte ulang sebentar, jangan marah ya. Ini nggak ada satupun pertanyaan yang dijawab ini. Kalau Bukan nggak ada bingung satu, saya. pertanyaannya nggak berbobot gitu. Kalau pertanyaannya sudah Loh, gagal secara Justru kita geografis, bertanya dari yang secara tidak kronologi berbobot dan itu, kita melihat logika orang dasar, boleh jawab bagaimana apa saya bisa tidak. jawab? Bagaimana saya bisa Sekarang, jawab? Kalau secara geografi, antikristus itu kronologi, dan mengenal logika Yesus yang dasar, datang Hidayat sebagai nggak Tuhan dapat. atau sebagai manusia? Dia belajar filsafat ulang Hah? lagi, harus supaya dia bisa punya konstruksi berpikir yang jelas. Karena kau mengutip Yesaya 53 tadi, yang jelas di situ dia melihat keturunannya bertambah banyak. Sekarang apakah Tuhan berketurunan manusia? Hah? Belum saya tanya, di mana para nabi mengatakan Mesias itu mati, menderita, dan bangkit di hari ketiga. Itu lebih blunder lagi kau. Di mana kau lompat kodok, di situ saya tanya. Saya bagaimana mau menjelaskan isi Alkitab kepada teman-teman di sini kalau hal-hal yang dasar saja Jawab kita dulu, masih nanti blunder. berdurasi. Jawab dulu bang, pertanyaan Alidaya. Jadi kalau orang Islam bertanya sama Kristen itu minimal 50 kali diulang pertanyaan yang simpel itu. Sementara kalau Kristen sudah pun dijawab dengan data tanpa diulang-ulang, malah berbunyi ngeyelnya banyak. Lihat orang ini, Ya, ditanya, dari tadi kan apakah kamu Tuhan ngeyel, berketurunan Hidayat. manusia? Kenapa saya bilang kamu ngeyel? Ketika kamu memberikan statement tentang Coba jawab, nabi-nabi apakah Muslim, Tuhan berketurunan saya manusia? kejar kamu dengan itu kan kamu blunder. Padahal saya kejar dengan ayat. Ini pertanyaan Alidaya, apakah Astaga. Tuhan berketurunan manusia? Itu masa tidak Oke, bisa saya jawab ya. Saya jawab. Setelah itu saya tanya balik ya Hidayat ya. Boleh nggak? Silakan. Iya, Kita langsung dengan tambahin data. Silakan. Oke, saya jawab dengan Bahwa data ya. Tuhan Hashem, Elohim itu akan menjadi manusia dan berketurunan manusia gitu. Silakan. Oke. Kejadian pasal 3 ayat 17. Perlu saya munculkan di kamera atau saya baca saja? Hidayat kan mantan Kristen. Ya itu malaikat yang ada 3 sosok itu kan yang kamu bilang Malaikat yang kan. mana Hidayat? Nggak ditulis di sini malaikat kok. Kejadian pasal 3 ayat 17. Ya, saya ya, bacakan. coba baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan-perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah lelah engkau akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, sebentar. Ayat ini, sebentar. Tuhan berketurunan manusia, sorry. kok berfirman Ayat 15. kepada manusia. Ayat 15, sebentar. Ayat 14 dan 15. Saya salah, saya lompat tadi. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala makan debu binatang selama-lamanya hutan. di situ. Ya, dengan perutmu engkau akan menjalan dan debu tanah engkau akan makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah tentang nubuatan Mesias yang akan menginjak kepala ular, Hidayat. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertama, Iya, kenapa ular makan katak? Apakah debu sudah habis? Yang kedua, anak perempuan itu Tuhan atau manusia di situ?
Itu kan untuk Hawa. Ini firman kepada Hawa. Di situ Tuhan berfirman, anak perempuan itu manusia apa Tuhan? Coba baca baik-baik. Manusia. Iya, itu manusia. Keturunan anak manusia. Itu bicara tentang Mesias. Nah, kenapa kau mengatakan Tuhan itu manusia? Kenapa? Tuhan manusia. Untuk menggenapi ayat ini, Allah harus menjelma jadi manusia. Ini nubuatan Mesias, Hidayat. Ini pelajaran dasar sekolah minggu, Hidayat. Saya curiga waktu kamu masih Kristen, kamu nggak ikut sekolah minggu. Pelajaran dasar loh. Bung, dari mana kau dapat Tuhan akan menjadi manusia? Dari mana kau dapat itu? Ini sudah jelas, Hidayat. Tadi saya baca ulang kali loh. Di situ saya ulang ya, di situ manusia apa Tuhan? Manusia. Manusia. Yang berfirman siapa? Yang berfirman di situ siapa? Yang berfirman adalah sesungguhnya, saya baca ulang lagi, ntar, supaya kita jangan gagal paham. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Iya. Masalahnya apa? Kalau itu nubuatan tentang Mesias. Keturunan si perempuan itu saya ulang. Keturunan perempuan itu manusia apa Tuhan? Manusia. Manusia. Yang berfirman di situ manusia apa Tuhan? Tuhan. Nah, di mana kemudian Tuhan menjadi manusia? Dari mana kau dapat? Bentar, saya jawab ya, supaya jangan gagal pikir lagi. Yohanes 1 gitu. Silakan bukan. Ini pelajaran sekolah minggu dasar loh, Hidayat. Berarti kamu nggak ikut sekolah minggu, jelas. Kamu bolos terus ini. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nubuatan Mesias harus datang lewat anak manusia. Jadi jangan kamu tanya lebih tua siapa, Yesus atau Maria? Itu kan logika dasar. Menjadi salah satu daripada kita bukan artinya kita menjadi manusia. Yang saya tanya kemudian, di mana Tuhan itu menjadi manusia? Hidayat, fokus. Jadi yang tadi saya katakan tentang permusuhan dari keturunan ular dan keturunan anak manusia itu harus digenapi lewat keturunan perempuan. Allah itu berinkarnasi jadi keturunan manusia untuk menggenapi ayat ini. Itu karena sedap-sedapnya kamu cucukan ke Yesus. Dengar. Sekarang giliran saya menjelaskan. Hidayat. Kalau kamu bertentangan silakan, saya hormati. Memang, karena kalau kamu kan imani saja. Sekarang dengar, saya jelaskan. Imani saja. Semua para nabi itu, dengar dulu. Makanya ketika saya masuk ke iman, saya berharap kamu bisa mengerti. Tidak, karena tidak boleh diterima oleh manusia. Ajaran siapa Tuhan menjadi manusia ini adalah ajaran paganisme. Pagan Romawi yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia dan dibunuh. Sekarang dengar, anak keturunan perempuan itulah kemudian yang meremukan kepala si ular tua, betul kan? Betul kan? Sekarang, Musa yang diberikan Taurat, anak keturunan perempuan atau perempuan iblis? Perempuan kan, mamanya kan? Apakah Musa itu Yesus yang dengar dulu. Astagfirullahalazim. Kawan, Mesias itu sama juga dalam Al-Quran. Ketika dia bilang diurapi, diusap itu sama. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Sebab itulah ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus di Matius 16 nomor 16, menurut kamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, bukan engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Maka apa jawab Yesus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Ingat, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Berarti Yesus mengatakan bahwa Bapak bukan manusia. Benar, saya tidak kemana lagi? Itu benar sekali. Yang perlu Hidayat yang bingungnya mana? Ketika Yesus datang sebagai utusan, dia bukan utusan sembarangan, dia bukan nabi-nabi biasa, dia Mesias. Dia yang dari Allah, dia kan firman. Dia logosnya. Coba saya tanya sama Mo. Apa keunggulan Yesus yang datang lain daripada Musa? Bolehkah Yesus membelah laut? Bolehkah Yesus kemudian dibakar di kuburan api? Coba, apa keunggulan Yesus daripada nabi-nabi yang lain? Kau bilang bukan nabi sembarangan. Bagaimana coba? Setelah saya jawab, saya tanya balik, boleh nggak? Setelah saya boleh, jawab, saya tanya balik, boleh nggak? Boleh. Izinkan saya jawab. Jadi, di dalam iman orang Yahudi dan Kristen, seorang nabi iman harus... Yahudi lagi.
Bung, jangan pakai iman Iya. Yahudi, Bung. Nah, Iman Kristen ini aja, waktu saya Kristen untuk aja. menjawab, Hidayat. Waktu saya untuk menjawab. Jadi jangan kau menjelaskan seorang iman nabi akan orang. Kalau dikatakan iman Yahudi itu nabi, tidak sama Hidayat. dengan Kristen, Bung. Saya Hidayat. mohon ya sama Seorang teman-teman nabi Kristen, dalam tradisi ketika Yahudi menarasikan dan sesuatu, Kristen. dengar dulu, sebentar. Kapan saya jawab? Ketika Kalau kamu menarasikan ngomong sesuatu, terus, jangan Hidayat, disinggung kapan saya jawab keimanan kalau orang kamu Yahudi. menyangka terus? Nggak selesai-selesai kita. Indah, sedikit aja ini saya ingatkan kamu. Oke, silakan. Karena Silakan. jangan Setelah disinggung itu saya keimanan bicara- orang Yahudi. saya Bilang aja bicaranya keimanan potong, Kristen ya. gitu loh. Oke, ya, Itu aja saya ingatkan kamu kok. Oke, ya. Dalam tradisi Yahudi dan Hmm. Kristen, tanda-tanda kenabian itu harus diikuti dengan mujizat. Pertama, ketika Musa Kenabian ya, memberi bukan ketuhanan makan ya. bangsa Israel di padang gurun lewat mana dari surga itu, apa yang Yesus lakukan? Hmm. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Itu mujizatnya. Ketika orang Israel dipatok oleh Nah, ini blunder ular di lagi padang nih. gurun dan banyak Makanya yang saya mati, bilang kemana kau lari itu pasti kau blunder. Tapi silakan dulu, saya catat dulu. saya belum selesai. Memberi makan Hidayat. 5.000 Kamu belum orang pernah ya. debat offline kayaknya ini. Saya belum selesai ini. Jadi Ya. ketika Oke. bangsa Israel dipatok di padang gurun oleh ular-ular itu, Musa meninggikan ular tembaga. Iya kan? Apa yang Yesus lakukan di perjanjian baru? Di perjanjian baru bukan hanya orang lumpuh, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu tanda-tanda kenabian. Pertanyaan saya, dari semua tanda-tanda kenabian, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Satu saja, sebutkan satu mujizat saja. Enggak usah lompat dulu, karena saya sedang menjelaskan ini. Tadi kan Ya. saya bilang, setelah Pertanyaan saya menjawab, saya- saya balik bertanya, bisa nggak? Kamu bilang Oke. bisa. Sekarang saya tanya, Mukjizat yang dari terbesar tanda-tanda dalam yang Islam, dilakukan oleh peninggalan Musa Rasulullah. dan yang Dengar. dilakukan oleh Yesus, apa tanda-tanda mujizat kenabian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Oke, dengar. Bila bulan, Mukjizat yang saya terbesar bisa daripada bilang, Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu astaga, bahkan fakultas sains kedokteran diambil dari Al-Quran. Mengasumsi itu cacat obat-obatan, logika. maka jangan dulu bantah. Karena saya belum balik ke Bible ini. Saya sedang mengulangi apa yang kamu lakukan buat saya tadi. Lanjut lagi. Iya, nanti. Karena banyak pertanyaan nanti akan timbul sama kamu. Karena kamu mengatakan Oke, tadi lanjut. Yesus memberi makan Ya. 5.000 orang ya. Padahal itu sebenarnya ada dua. Saya tanya sama kamu, 5.000 atau 4.000? Gitu loh. Karena itu bertentangan ayatnya. Jadi itu untuk dua mujizat. mendoktrin orang Ada boleh kalau di 4.000, gereja. Ada 5.000. Ada 4.000, ada 5.000, itu dua mujizat loh. Jadi Yesus beri Hah? makan bukan hanya untuk orang itu. Ap- Itu mujizat yang Apa? Ada dua Apa? mukjizat? iya, benar Hah? sekali. Benar. Oke. Kalau saya menampilkan ternyata ayat itu menceritakan kronologi yang sama dari kapal dan mereka itu berkumpul di atas gunung, bagaimana? Gak apa-apa, saya hormati. Itu kan data kamu kan? Oke. Kok hanya hormati? Asal berbunyi Loh, lagi iya, gitu? Karena saya punya data yang sama. Oke, yang menyatakan dengar. bahwa- Nanti saya menjelaskan mukjizat Rasulullah. Nah, fokus. Di dalam surah Al-Qamar ayat 1-2, Rasulullah itu ketika Allah berfirman dan ketika Rasulullah membelah bulan, maka malah orang-orang musyrik itu mengatakan inilah sihir yang nyata. Apakah kamu percaya? Tidak, seperti kamu persis mereka. Al-Quranul Karim adalah murni perintah dari Allah, kata perintah dari Allah yang tidak boleh dibantah oleh manusia. Daripada tadi ini kita muter-muter, kan saya minta. Ini sebenarnya simple tadi, kalau kamu tidak muter-muter. Justru di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj, Quran 5-6 itu kan saya minta. Mana ayat yang persis seperti ini dalam Biblos, terangan dari Yunani itu. Manusia tercipta dari setitis air mani, menjadi tulang belulang, dibungkus dengan daging, lalu dikulitkan, lalu ditetapkan kelahiran. Di mana di Bible ayat begini? Hah? Oke, Apakah kau percaya? Tidak. Sebab kau muter-muter, nanti, belum. Nah, lanjut. Mukjizat Al-Quran itu yang paling terbesar adalah sebagaimana ketika mereka menemui jasad Fir'aun, seorang dokter dari Amerika yang mengetahui bahwa itu adalah mengandungi kandungan garam yang tinggi, maka dia mengambil keputusan untuk masuk Islam. Sebab ternyata itu adalah mukjizat, tapi kamu hanya ketawa. Ya. Sekarang saya minta sama kamu, bertanggung jawab ya. Saya minta samamu, ketika kau mengatakan Yesus memberi makan 5.000 orang, di dalam ayat itu, Bong, Yesus menengadah tangan ke langit. Ayat itu. Hah? Ya, benar. Jadi jangan kau mencoba-coba untuk menginjili kita di sini, yang kita lebih tahu doktrin. Sekarang Ya. saya tanya samamu,
Yesus yang kau kenal sebagai Tuhan, apakah dia pernah memperkenalkan kepada Kristen bahwa dia Tuhan? Oke, sudah? Silakan. Oke, gini, Bung Hidayat. Aduh, saya harus ajarkan Bung Hidayat lagi tentang dunia astronomi. Mulai bernyanyi sekolah minggu. Menyanyi sih. Saya kan sedang bernarasi, hormati dong. Ya gini, beli Nikon P900. Saya punya Nikon P900. Itu dia bisa zoom sampai 83 kali. Saya pernah lihat bulan pakai Nikon itu. Lah. Dan saya nggak pernah lihat satupun bekas bulan terbelah. Bang, Gimana? perkara kamera saya lebih banyak lah kamera saya, tapi bukan di situ kita diskusinya. Enggak, itu fakta. Anda ditanya Ketika kita di membuktikan satu mana? mujizat, ya harus diteguhkan Saya lebih dengan paham bukti yang tentang otentik. kamera dibanding kau. Ini Bu, bagus saja diskusinya kameranya sama apa? Ali Sorry, Daya. padahal, Bu, kameranya apa? Saya pengen tahu. Enggak perlu saya pajak. Karena kamu ingin lari dari pertanyaan Ali Daya. Enggak, Jadi saya mau bawa-bawa membantah kamera itu pula. mujizat palsu. Silakan, Itu silakan palsu. jawab pertanyaan Ali Daya. Ini Sebelum saya orang menjawab, gimana saya nih mau menyanggah ceten-ceten dulu tenggirit bahwa satu. mujizat itu mujizat Heran palsu. saya. Nggak Kanjeng. jawab-jawab, asumsi melulu. Kanjeng, Kok asumsi? ini yang Apakah saya bertanya, harus zoom Kanjeng kamera ada saya? dengar Ini dulu ada, sebentar. Saya lihat dulu, ada bulan di luar atau tidak? Saya zoom kamera saya. Kita lihat apakah bulan terbelah atau Sekarang tidak. Karena gini, kalau kita gini, bicara tentang gini. NASA, Kalau Hidayat kamu nggak tidak akan percaya, silakan. percaya. Ada saya menuntut Hidayat kamu hanya untuk tidak percaya percaya sperma. atau percaya? Tidak, saya hanya Enggak, menyampaikan. enggak. Sekarang Ketika simpel dia- ini pertanyaan Hidayat dari hanya saya. menyatakan bahwa Nabi Kamu Muhammad sekarang adalah sedang sosok menuhankan bukti. Yesus. Apakah Yesus pernah mengasih tahu sama Kristen bahwa dia adalah Tuhan? Itu sih. Manusia yang bertanya ini, belum lagi Yesus loh. Kalau Yesus nanti datang, tanya kamu, siapa yang suruh kau panggil dia Tuhan? Coba, apa yang kau jawab? Sama seperti ini Oke. pertanyaannya. Oke, ya, nanti saya akan jawab itu Hidayat ya. Saya bantah dulu tadi pernyataan kamu tentang sains itu, tentang sains sperma dan lain sebagainya. Dan bulan kan sudah terbantahkan bahwa bulan nggak ada yang terbelah. Bahkan NASA pun mengakui itu. Saya punya kamera yang tadi saya katakan Nikon P900, saya sudah zoom berulang-ulang nggak ada bulan terbelah, omong kosong itu. Itu mujizat palsu. Nah, nggak Nah, apa-apa, saya- nggak Iya. apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. jangankan kamu, kan Allah berfirman di situ. Mereka malah mengatakan inilah sihir yang nyata. Jangankan kamu. Kamu sekarang tahun berapa, abad sihirnya berapa kan ada? balik mata mereka. Sekarang Ini kalau kau hipnotis, tidak saya percaya begitu tidak dengan kata apa-apa. hipnotis. Tetapi sekarang saya Karena tidak tanya, ada fakta, Kristen tidak ada ini, fakta astronominya. nah ini udah mulai. Oleh karena mau muter-muter tidak mau menjawab begini jadinya. Dari Hidayat. tadi Kan dia saya orang. tanya, Masya kan Tuhan Allah. kamu Yesus. Kau anggap Yesus Tuhan. Adakah Yesus pernah bilang kepada Kristen bahwa dia adalah Tuhan? Kalau saya tunjukin ayatnya gimana Hidayat? Bahwa Yesus tidak Silakan. menolak ketika dia disebut Tuhan. Bahkan setan pun mengakui bahwa dia Tuhan. Silahkan ayatnya, jangan silakan, kesana silakan. kemari. Aduh, Enggak. Kalau misalnya saya tunjukkan ayatnya, konsekuensinya apa? Saya boleh bertanya enggak? Saya dari Sebab tadi pertanyaan menunjukkan saya kamu selalu ayat per dikatakan ayat. Apakah kau berhenti ngeyel? Jadi di sini ngeyel bukan untuk gimana? menantang, untuk diskusi. Iya, makanya Hah? saya diskusi kan. Saya bilang. Bahkan bahwa kalau saya saya punya mau menantang mujizat. kamu, Bung, Yesus kalau saya punya minta mujizat. ayatnya dia memberi makan 5.000 Dan Nabi orang, Muhammad itu pasti mujizatnya kamu apa, belundar. Hidayat? Mujizatnya apa? Kamu kan nggak jawab dari Itu tadi. Kamu bilang tadi. nggak bulan. Saya bantah Oke, bilang bulan. oke, Nggak ada oke, oke. bukti. NASA Oke, menyangkal. oke. Izin dulu Bang Al. Oke. Saya tengahin dulu. Ingat. Saya tengahin. Perkara Anda mau percaya, enggak butuh. Yang jelasnya ada ayat tertulis di dalam Al-Quran. Selesai. Imani Sekarang saja ya. Anda jawab pertanyaan Al-Hidayah. Oke, Di sini seperti kata bukan Hidayat tadi, untuk imani menjabarkan mau dipaksakan percaya atau tidak. Oke, imani Enggak saja ya. masalah. Imani saja. Tidak ada perkara. Kalau Anda tidak percaya enggak masalah. Sekarang jawab pertanyaan Al-Hidayah dan tampilkan datanya. Bang Dalbo izin Atau masuk. minimal sebutkan datanya. Silakan. Kanjen. Bentar, saya Dulu lihat. Bang, jangan sampai dia lupa lagi. Silakan. Jawab Al-Hidayah. Oke, bentar, saya buka Alkitabnya. Sebelum saya jawab, saya tanya Hidayat dulu. Hidayat mengakui tidak bahwa Alkitab yang akan saya baca ini benar-benar firman Tuhan? Jadi minta. Bible itu masih mengandung sedikit kebenaran. Tetapi semua itu Oke. bukan semua firman Tuhan. Makanya Yang kalau cocok kamu dengan mengutarakan Al-Quran ya, sesuatu, kebenaran ya, yang nggak cocok harus ya, gitu. kita renungkan sama-sama gitu loh. Karena diskusi kan. Nah, gitu. Nah, itulah yang saya bilang. Bagaimana saya mau menyajikan data? Kalau Hidayat
Yang cocok dengan Al-Quran dia terima, Alah, yang nggak karena cocok dia memang nggak tidak terima. ada ini orang. Astaga. Walau. Oke, Kawan, Yohanes 10 ayat kan kamu 30. bilang Tuhan kamu Yesus. Saya minta kemudian di mana Yesus bilang dia Tuhan Kristen. Itu. Sebentar ya. Kalau kamu Buka tanya ayatnya ya. Allah, langsung innani anallah, la ilaha illa ana. Coba, Apa? kalau Yesus, Saya nggak percaya kitab itu kok. Saya hormati. ya Saya nggak enggak percaya. apa-apa, bukan untuk menuntut kamu percaya apa tidak. Cuman Bukan, sharing di sini. maksudnya wahyu yang turun kepada satu orang di abad ke-7, bagaimana kita bisa mengatakan? Enggak masalah. Astaga. Enggak masalah, Dia- silakan dia sekarang ambil sumber enggak perlu kita primernya. layani Bang Al ya. Kita Enggak, fokus gini, saya saja. luruskan. Kenapa saya nggak percaya? Karena dia ambil Enggak sumber masalah, primernya. enggak masalah. Kami tidak Tapi- memaksakan Anda percaya. Kami enggak mau Bukan. juga memaksakan. Sekarang Anda jawab pertanyaan Al Hidayah. Oke. Bentar, sebelum saya mencari, saya bernarasi dulu. Kenapa saya nggak percaya? Malah sekalian dibengkokkan lalu campurkan terasi. Allah, Bang Dalbo punya murid kayak gini amat. Ya, masih banyak orang-orang seperti ini ya. Otaknya sengklek. Dari tadi nggak ada jawaban. Bang Dalbo ini. Jangan marah-marah, Bang Dalbo. Ini yang namanya modal congor. Inilah kualitas orang yang menuhankan Oke, Yesus. saya baca ya, seperti sebentar. ini. Harusnya saya dan Baca. Bang Hidayat ini yang head to head nih. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sudah? Sudah jelas? Saya bacakan ayat 20 supaya jangan kita sesat pikir. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat siapa? Tuhan. Itu kitab suci saya katakan begitu. Teman-teman nggak mau percaya, nggak apa-apa, saya hormati. Sama seperti saya nggak percaya Al-Quran. Kawan, bukan artinya percaya atau tidak. Dengar pertanyaannya. Tuhan kamu kan Yesus kan? Ya. Yang saya tanya, di mana kemudian Yesus bilang dia Tuhan Kristen? Itu perkataan Yohanes. Yang saya minta perkataan Yesus. Ini Astaga, Yohanes Nirang. tentang siapa nih, Bang Hidayat? Astagfirullahaladzim. Enggak, kita perlu tegak lurus dulu. Yohanes sedang bercerita tentang Putar siapa? kiri kanan. Bong, kalau kau membaca Yohanes 6:36, bahkan kata Yesus, kesaksianku lebih penting daripada Yohanes. Jadi apalagi kalau dia yang kau anggap Tuhan, kau bersaksi dia Tuhan karena ulahnya Yohanes. Sebab itulah timbul pertanyaan dari apologet Islam, Tuhan Kristen ini Yohanes apa Yesus? Sesat Ketawa. pikir. Nangis Kenapa dia. saya ragukan Hidayat ini mantan Kristen? Karena dia nggak tahu hal-hal dasar dari iman Kristen. Kenapa? Karena yang ketika Yesus katakan itu bukan tentang Yohanes yang kitab Yohanes, Bung Hidayat, tapi tentang Yohanes Pembaptis. Yesus lebih utama dari Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes yang menulis kitab Yohanes. Sesat pikir itu. Mulai. Saya mau mengajarkan Alkitab bagaimana tentang kronologi saja Hidayat nggak ngerti. Membedakan antara Kawan. Yohanes Pembaptis dan Yohanes Kawan. penulis kitab Yohanes. Oke, Gimana sih, Hidayat? kamu lompat-lompat nih kan? Mau lompat-lompat Bukan kan? loncat. Logika Oke, kamu loncat-loncat. sekarang saya tanya. Nggak sinkron. Sekarang saya tanya sama Mo. Siapa Yohanes yang datang sebanyak 12 kali dinarasikan dari Yohanes 1 sampai 52? Siapa Yohanes yang? Yang dinarasikan sebanyak 12 kali di Yohanes 1 sampai Yohanes 52. 152. Bentar. Oke, sebelum kita masuk di situ, saya tanya balik dulu. Yang tadi dimaksudkan oleh Hidayat tentang Yesus lebih utama dari Yohanes. Muter itu kan? Yohanes siapa? Muter kan? Enggak. Supaya kita lurus dulu. Supaya teman-teman yang 1000 orang ini Tadi mengerti pola saya pikir tidak kita. mengatakan bahwa ini Yohanes Zebedius, ini Yohanes Pembaptis. Yang saya bilang, Yesus mengatakan kesaksiannya itu lebih penting dari Yohanes. Dan Yesus tidak Nah, pernah Yohanes bilang gimana? Yohanes Pembaptis Yohanes atau gimana? Yohanes muridnya. Nah, saya buka ayatnya ya. Tadi kamu Oleh bilang karena Yohanes mau berapa? lompat-lompat kodok begini jadinya. Enggak. Kamu yang loncat-loncat. Kamu angkat satu ayat, tapi kamu nggak tahu konteksnya. Itu sesat pikir, Dengar. Hidayat. Saya ulang ya sekali lagi ya. Tuhan kamu kan Yesus. Ya toh? Di mana Yesus bilang dia Tuhan Kristen. Simple kok. Yesus bilang, bukan Yohanes bilang, bukan Matius, Markus, Paulus bilang. Ini yang saya tanya. Oke. Silakan. Kalau saya sudah jawab ini, saya boleh tanya balik nggak? Aduh. Enggak. Kalau Kamu saya dari sudah tadi sudah bertanya jawab langsung ini, dijawab.
Tidak ada muter-muternya kalau Islam. Silakan. Hidayat, supaya apple to tidak apple ada, bilang dong. tidak Kan ada. kamu kan tadi mau diskusi tentang Alkitab, supaya kita apple to apple. Iya, kita diskusi juga tentang Al-Quran. izin setengah. Saudara dari tadi bertanya, ahli hidayah menjawab. Anda, ahli hidayah dari tadi bertanya, Anda muter-muter. Kagak ada jawaban. Oke. Saya sebenarnya mau menggugurkan setiap statementnya, karena statementnya Bagaimana tidak bisa menggugurkan kalau tidak menjawab? Bagaimana saya Lucu tidak kamu, menjawab? kawan. Pertanyaannya sesat. Bagaimana mau menggugurkan narasi orang lain kalau tidak ada jawaban? Bagaimana saya bisa menjawab, Bang Dalbo? Karena Sementara memang pertanyaannya tidak sesat. ada. Bagaimana Anda mau jawab? Waktu Karena saya memang berpikir tidak ada. tentang bertanya itu sudah salah. Lagi satu Bang Dalbo, bagaimana dia menjawab kalau dia selalu ditampol oleh Bible-nya gitu loh. Teman-teman Muslim, Bagaimana malam dia bisa mau nyenyak. menjawab kalau memang tidak ada? Makanya Oke, saya jawab ya. muter-muter. Supaya Ah. teman-teman Muslim jangan tidur malam bisa nyenyak nih. Oke, Aduh. saya jawab dari Matius pasal 4 tentang pencobaan di padang Bagus gurun. lagi. Oke, nanti kita bagus, bahas. bagus, Saya tahu bagus, teman-teman bagus. suka lompat-lompat di Bagus. ayat ini. Oke. Dan di Matius 4 nomor 7, Sebentar, janganlah engkau mencobai Hidayat. Tuhan Ini waktu Allahmu. saya, Hidayat. Langsung. Nanti kalau waktu kamu Oke, saya oke, potong, silakan, kamu silakan. marah. Indah. Silakan. Ayat 8 ya, ayat 8 sampai selesai. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Tetapi iblis meninggalkan dia dan melihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis saja sadar. Silakan. Oke. Saya izin ketawa dulu saya. Silakan. Iya. Saya hormati. Nanti Izin ketawa. saya tanya ulang Lanjut, lagi ya. lanjut saya. Saya tanya ulang ya. Sekarang yang dicobai di situ Tuhan kan? Menurut kamu kan Allah kan yang dicobaikan oleh iblis kan? Ya toh? Yesus dalam naturnya sebagai manusia, sebagai anak Oke. keturunan perempuan. Coba sekarang sekarang buka Yakobus 3 nomor 13 sampai 15. Yakobus 3 ayat 14 sampai 15. 14. Bentar. Ya, saya bacakan kah? Silakan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu mendusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, yang masalahnya di mana? Sekarang di sini sudah jelaskan bahwa ada pencobaan itu dari setan, betul? Ini Tuhan berfirman loh. Oke. Lanjut. Sekarang lanjut Yakobus 4 14 sampai 15 juga. Bentar, 14 sampai 15 ya. Yakobus 4 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Topiknya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13 dulu. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini dan besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sama yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami harus perbuat ini dan itu. Masalahnya di mana, Hidayat? Sekali lagi Tuhan menerangkan di sini ya. Sudah jelas di sini bahwa Tuhan menerangkan sekali lagi bahwa dia tidak mungkin dicobai oleh yang jahat dari dunia. Sekarang Hidayat, ayo. Hidayat, kamu salah. Enggak, belum kelar ini, belum kelar. Kamu salah. Oh, saya bacakan lagi. Oke. Yang mana nih? Ayat berapa? 15. Saya lanjutkan sampai habis ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu lihat catatan kamu, kayaknya catatan kamu salah itu. Jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Catatan kamu coba lihat. Sebenarnya ada yang saya mau jelaskan nanti. Yang saya mau jelaskan di sini, selain daripada Tuhan berkata yang mencoba itu adalah setan,
dia juga berkata bahwa bila kamu mengikuti apa yang dinarasikan oleh setan di dunia itu, maka itu adalah kesesatan toh. Sekarang coba dibuka di awal-awalnya Yakobus 1:13. Siapakah Tuhan yang Yakobus berkata 1. demikian? Ayat 13. Oke. Saya baca dari ayat 12 ya sebelum masuk ke 13. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai dan oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Masalahnya di mana, Hidayat? Sekarang Masalahnya di mana? jelas di situ bahwa Allah tidak dicobai oleh yang jahat, karena tadi dia sudah mengatakan yang mencobai itu adalah setan. Ya toh? Dah? Sekarang Sudah. ketika kau percaya bahwa Allah sedang dicobai, apa kau sekarang percaya bahwa kau sedang mengikuti apa yang dikehendaki oleh setan? Sudah? Boleh nggak saya jawab nggak dipotong? Iya, muter. Silakan. Oke, boleh ya? Jadi, ketika kamu bertanya ketika Yesus dicobai di padang gurun, apakah dia dicobai sebagai Tuhan? Saya udah sanggah itu. Saya bilang, dalam naturnya sebagai manusia, dia punya dui natur, Hidayat. Astaga, kan ke dui natur kan? Oleh sarjana Larinya ke dui natur. Nggak akan mengerti. Dari awal saya udah bilang Astagfirullahaladzim. bahwa naturnya sebagai manusia, kalau dia saja bisa lolos dari pencobaan, saya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi anak dia, anak-anak Yesus ini, maka saya juga bisa. Bang Dalbo Teladannya dari dia. Bang Dalbo ngeyel Oke, minta gantian ya. Kok ngeyel Gantian ya. sih? Kan dari awal saya Dengar. udah bilang. Hidayat tanya, Gantian. naturnya sebagai apa? Saya bilang naturnya sebagai manusia. Tidak ada saya tanya natur, Bung. Yang saya tanya, Saya Tuhan rekam Kristen loh. itu Nanti saya bikin Yesus. VT-nya, saya tag Ya kamu ya, kan? Hidayat ya. Kita belum berteman kayaknya nih. Menghibur diri ini orang ini. Kok menghibur Yang saya diri, tanya, Hidayat? Kamu Tuhannya gimana? Kristen itu Yesus. Di mana kemudian ayatnya Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan Kristen. Itu yang saya tanya, bukan nator. Sekarang oleh Hidayat. karena kau lompat kodok, di mana itu kau temukan bahwa Allah punya nator manusia? Hidayat. Udah selesai. Sekarang saya jawab yang dipotong, ya. Silakan, di mana Nah. Allah berfirman bahwa dia punya natur manusia? Dari mana? Udah ya. Saya buka lagi Silakan. kejadian lagi. Saya ajar kamu lagi tentang kronologi. Malam ini kita 4 SKS tentang kronologi nih. Oke, kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Dia punya dui natur, Hidayat. Apa? Udah. Manusia menjadi seperti kita. Begitu? Berfirmanlah Tuhan Allah, kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia punya dui natur di situ, Hidayat. Oke. Ketika Tuhan berfirman di situ, jadi inilah masalahnya kalau muter-muter. Ketika Tuhan berfirman di situ manusia itu, apakah itu Yesus? Bukan, dia bicara Mana nama tentang Yesusnya di keturunan situ? manusia, tentang Adam dan Hawa. Konteksnya kan Adam dan Hawa, Hidayat. Saya ajarkan kamu kronologi ulang-ulang, kamu nggak ngerti ya? Kenapa kau cocokkan dengan Yesus? Kau sudah tahu pun itu kejadian kepada Adam, bukan kepada Yesus. Yang saya tanya, di mana kemudian Yesus itu punya, Allah itu punya natur manusia? Yesus, Hidayat. Itu ayat yang bicara tentang Yesus, yang tadi kamu kutip di Perjanjian Baru itu. Makanya kamu kan bertanya, apakah mana ayatnya Yesus mengatakan bahwa dia punya dui natur? Saya tunjukkan kejadian 3 ayat 22. Astagfirullahaladzim. Itu manusia siapa? Saya tanya ulang. Saya tanya ulang itu. Itu manusia siapa? Yesus apa Adam? Hidayat, saya baca ulang lagi, jangan kamu sesat pikir. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu tanya kan, dari ayat mana yang menyatakan pertanyaannya di situ itu Yesus atau Adam? Kok muter-muter? Kamu kan tanya, di mana di situ saya tanya, itu Yesus apa Adam? Saya tunjukkan dui naturnya, kamu bantah. Kamu gimana? Bung, itu manusia jelas. Kalau manusia bukan kepada Yesus, berarti semua manusia ini punya donatur. Sekarang sebab itu saya tanya, itu kepada Adam atau kepada Yesus?
Aduh. Kau bilang Di kepada Adam Malaysia toh. ada ini kelas Jadi filsafat apa sambungannya kepada Yesus? Enggak, kamu belajar logika dasar loh. Logika dasar aja. Tadi saya udah ajarkan geografi. Bagaimana orang Astaga. belajar logika dasar, logikamu saja hancur. Ketika hancur Anda gimana? berbicara tentang dua natur, Anda membawakan di kejadian, ternyata manusia itu adalah siapa? Adam. Sedangkan yang dibicarakan ini sosok Yesus. Kok Adam sih? Sengklek, Kejadian 3 ayat 22 itu Adam sudah jatuh dalam dosa, Pak. Sengklek, timpe ulu. Gimana Bung. nyambungnya? Satu Adam, satu Yesus. Iya, yang Bahkan Adam kalau perjanjian itu baru. dinarasikan oleh Tuhan kepada semua manusia, berarti semua manusia ini adalah Tuhan. Tapi Nah, tidak sayangnya, tidak itu heran narasi juga. itu Kenapa? bukan untuk semua manusia, Karena menurut Hidayat. dengar. Karena menurut Sayangnya. Kristen, Yesus itu adalah Allah karena dia juga anak Allah, kan? Kristen Sementara yang di Matius mana? 5:19 berbahagialah Kristen orang yang yang mana, membuat Hidayat? damai karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Hidayat, Kristen yang mana? Aduh, ini Bang Dalbo Enggak, apa-apa. dia Hidayat klaim menurut Kristen. kawan. Tanya dong, supaya jelas. Kristen Kawan. yang mana? Kawan, Bang Dalbo nggak ada saya orang yang lebih tanya. cerdas, Bang Dalbo. Tadi Aduh. Tuhan kamu kan Yesus. Simple ini Oke. pertanyaan. Ya. Nah, di mana Yesus mengatakan dia Tuhan Kristen? Kamu kemana-mana ke kejadian, ke natur. Jawab. Gini, Hidayat. Sesuatu yang tidak tertulis di kitab suci, terus kamu dikte. Kalau saya dikte balik ke dalam Al-Quran, saya dikte balik nih, bisa nggak? Kalau berkaitan dengan ketuhanan, silakan. Apakah Oke, ada tentang kamu dengar ketuhanan. orang Islam Tentang mengatakan ketuhanan, tri tentang ketuhanan. atau tu? Oke, tentang ketuhanan. Tentang Hmm. ketuhanan ya. Dan tadi tentang ketuhanan di sini sudah kita Bentar, pastikannya. Pak Albo. Disepakati Bentar, dulu Pak Albo. baru pindah. Bentar, Pak Albo. Silakan Di dalam masuk di dalam Al-Quran. Al-Quran. Disepakati dulu bahwa Oke, di dalam Yesus Al-Quran, adalah bukan Allah. Itu loh. Di Masa dalam pindah-pindah Al-Quran, tidak dapat poin? apakah Gimana sih? hanya Nabi Muhammad saja yang diutus oleh Allah? Ini sudah sepakat ya, maka kita pindah tema lagi. Ya oke. Enggak. Ya. Dari Sepakat si bahwa Hidayat Yesus sudah tanya bukan saya tentang Allah. ketuhanan. Saya mau dikte, dia kan udah dikte. Di mana ada ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah? Sudah. Tadi Anda kan tidak mampu Saya mau dikte menjawabnya. balik. Saya mau Ya. dikte balik. Di Malahan mana Anda ayatnya yang kabur mengatakan bahwa menjawabnya. hanya Nabi Muhammad yang diutus? Oke, sekarang bahwa di sini sudah disepakati Yesus itu bukan Allah. Oke, lanjut. Ya itu teman-teman Muslim lah. Yang kalau sepakat nggak apa-apa, saya hormati. Kalau saya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang Di mana berinkarnasi jadi jawabanmu, manusia. saudara? Saya baru jawab. Astaga. Apa yang kamu jawab? Masa Tapi kamu saya udah jawab antara Adam dengan Yesus? Kan berbeda. Assalamualaikum. Terserah. Itu teman-teman Muslim Waalaikumsalam mau warahmatullahi menetapkan. Bentar, Saya bentar, tunjukkan. sebentar. Di Host, mana ente jawab? Sebentar, jawab dulu pertanyaan saya tadi. Di mana Sabar, sabar. ayatnya yang menyatakan bahwa yang diutus oleh Allah SWT hanya Nabi Muhammad? tunggu, Kanjeng, diam dulu, host. Monitor, host. Silakan. Ya, kalau ada tamu, entah itu pakai foto saya, foto Bang Zuma, foto Satsuki, foto siapapun juga yang Bang Dalbo kenal, begitu naik langsung ditanya. Kalau diem turunkan, gitu ya. Iya, saya sudah paham. Jangan Saya tahu. Siap Ustaz, Jangan siap tunggu. Ustaz. Enggak, ini demi kebaikan kita semua, bukan demi kebaikan saya. Betul. Betul. Makanya Al-Hidayah ganti foto. Jadi Iya. biar mereka tidak ini yang mana satu gitu. Oke, sip, lanjut, silakan. Oke. Silakan. Ya, Bang Ardian. Jadi kalau Al-Quran Saya itu akan pakai Allah itu. berfirman dalam Al-Quran itu karena Allah juga menceritakan bahwa mengutus para nabi terdahulu. Jadi ini Oke. asumsi besar ketika meminta data hanya mengutus Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu Oke. dijelaskan dalam Al-Quran adalah khataman nabiin, penutup segala nabi. Di dalam surah Yunus 47. Dan bagi tiap-tiap suatu umat ada seorang Rasul yang diutuskan kepadanya setelah datang Rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya. Jadi Al-Quran itu kan Ya. simpel menjelaskan itu kan. Kalau Islam menjelaskan simpel kan. Karena memang dalam keimanan Islam bukan hanya Rasulullah Nabi, cuma dia itu penutup segala Nabi. Setelah Rasulullah, tidak lagi Luga, tidak lagi Paulzang, tidak lagi Billy. Apalagi si Kanjeng. Gitu. Sekarang kembali ke topik. Apakah Yesus Sebentar, Hidayat. mengajarkan Hidayat, kekristenan sebentar.
Sedangkan Tuhan kamu adalah Fokus, Yesus. Gitu loh. Hidayat, kalau Jawab. saya tunjukkan ayatnya bahwa bukan hanya Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah SWT, tapi setan juga diutus oleh Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Bagaimana? Bung, kalau Berarti itu ada kau dua ketampul rasul di lagi sini. sama Bible. Karena ada juga di Berarti Bible ada begitu. dua rasul di sini. Ada dua rasul di sini. Kita mau ikut rasul yang mana? Iya, kamu kutip tentang Nabi Sulaiman kan? Di dalam laut kan? Enggak. Aduh, kamu berarti belum hatam Al-Quran ini. Saya mau Surat katakan berapa? begini. Surat berapa? Surat berapa? Saya bantu nyari. Surat berapa? Oke, sebentar saya cari. Saya ada Al-Quran Nah di sini. gitu. Kita by data aja langsung sebutkan surat ini, ayat Oh, ini gitu. Coba sebutkan. Ali Imran mungkin. Maryam 71 atau 70 ya? Yang dia mau kutip atau Ali Imran. Tunggu dulu. Ini silakan jawab dulu. Bentar, saya cari ya. Bentar. Cari Al-Quran. aja sampai kiamat. Gak apa-apa. Mau undang kiamat ya? Udah, jangan muter-muter, cari aja. Bentar, saya cari ya. Tadi orang ini muter-muter. Ya, ini Quran ya, Quran ya. Ya. Quran. Jadi bukan terjemahan Quran, Quran yang kita bahas. Yuk lanjut. Kalau Quran, Jadi kenapa Kristen itu muter-muter? Karena kalau untuk membahas ketuhanan, apalagi menggunakan Bible, itu pasti TKO. Kalian telak. Jangan berasumsi. Sebab itulah muter-muter. Dari tadi kita diskusi. Loh, buktinya dari tadi kan saya tanya, simple dari saya tadi. Ya, Tuhan kamu kan Yesus toh, Kristen toh. Di mana kemudian Yesus mengatakan dia Tuhan Kristen? Hanya itu kok. Jadi muter-muter kita jadinya. Itu kan kamu Udah. kalau saya dikte balik bisa nggak? Kamu cepetan Quran surat Silakan apa? kamu tampilkan Al-Quran sebelum saya menampilkan Bible. Quran surat Silakan, apa? Silakan. Saya bantu nyari. Saya buka di sini juga. Sebutkan suratnya dulu. Suratnya dulu disebutkan. Baru ayatnya. Nah. Bentar ya. Ini sulit ya Al-Quran. Iyalah. Sulit lah. Bukan orang Muslim kok buka Quran. Sulit lah. Tetangga saya di sebelah orang Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Ayam saya meskipun binatang dia nggak menyembah binatang. Oh iya sama. Ayo. Itu aja Pak. Ini sudah kamu. Tetangganya katanya orang Arab, tetapi tidak bisa bahasa Arab. Jangan orang ini orang Cina. Saya bukan Lucu-lucu aja ini contoh Ayam saya ini binatang tapi nggak menyembah binatang. Karena saya juga nggak sama seperti ayam. Saya menyembah Tuhan yang berinkarnasi jadi Orang manusia yang untuk menginjak kepala. karena ada manusia yang nyembah manusia tuh ada. Lanjut. Oh, ada juga di kampung. Lanjut. Di Papua ada yang masih sembah batu. Quran surat Maryam ayat 83. Quran surat Maryam ayat 83. Ayat 83. Coba kamu baca di situ, saya koreksi di sini. Silakan. Oke, saya baca ya. Bahasa Indonesianya nih. Kalau mau kasih salah Departemen Agama. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan. Wah, ada rasul dari setan ini. Mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat dalam kurung. Ini umat dalam kurung berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ada dua rasul di sini. Apa? Ada dua rasul. Mana rasul? Rasul yang teman-teman imani dan rasul. Mana rasul? Coba baca. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza. Mana rasul? Ya, artinya. Silakan. Mampus. Silakan kasih artinya. Artinya gimana? Mana rasul? Katanya Rasulullah, rasul. Mana rasul? Jelaskan dulu terjemahannya. Terjemahannya gimana? Saya kan bukan orang Arab. Iya, terjemahannya kan mengutus. Saya tahu mengutus, tapi mana rasul? Ya, sekarang saya pertanyaan. Definisi rasul apa? Definisi rasul apa? Mana rasul? Definisi rasul apa? Rasul utusan. Ini arsalna. Mana rasul? Arsalna. Oke, saya buka Al-Quran ya. Mana rasul? Surat. Ayo. Mana rasul? Ya, yang diutus oleh setan itu Allah juga ya. Mana rasul?
Tunjukin, jangan kemana-mana. Mana Rasul? Sebentar, saya lihat. Ampus. Nangis. Surat Bang Ardi, Maryam. nanti lepas ini Bang Dalbo digadein Bang Ardi untuk tukang buka data aja. Saya minta kita membongkar Bible nanti lepas ini Bang Ardi. Oke, siap. Bang, Tentang setelah setan. ini, saya ini bukan pengangguran, Bang. Saya harus kerja. Jadi saya ini bukan Kerja apa, Bang? Kabur lah. Ya, nggak apa-apa. Kerja apa, Bang? Saya ini Saya mau jemaat tanya ke biasa. kamu menyimak Jadi di bawah, teman-teman nggak apa-apa. menghadapi guru sekolah minggu di sini, bukan pendeta. Bang, Sayang sekali. Saya berharap Hidayat dia punya ilmu bisa, ya setidaknya saya tercerahkan. Iya lah. nanti, Tapi nggak usah sayang. kau bernyanyi dari tadi yang kau tidak pernah jawab, kau masih bernyanyi. Ini karena kau menyinggung setan, maka saya akan merungkai Bible. Sesungguhnya kamu itu adalah pengikut iblis, gitu loh. Nanti. Coba tunjukkan dulu yang dituntut sama Bang Ardi, di mana kata Rasul di situ? Sebentar. kerja apa, Bang? Bang, Ya, kerja apa? saya debt collector. Oh, tukang tagih. ikut orang toh. Ikut orang toh. Definisi debt collector apa? Oh, ikut orang, kirain usaha sendiri. Enggak, Oh, Bang abang tahu Dalbo nggak sampai hati definisi sekali debt Bang collector? Dalbo. Tahu nggak, Bang Ardian? Definisi Oh, debt saya nggak collector. tahu lah. Yang tahu kan cuma Anda di sini. Ah, ya benar, Anda aja yang Sayang tahu, sekali. betul. Saya berharap tahu artinya debt collector. Kalau saya nggak sayang, kalau Anda sayang saya nggak apa-apa. Ya, Yang penting nggak saya apa-apa. nggak sayang. Saya diajarkan Yesus untuk sayang sesama manusia. Sama dia masih Oke, manusia, tampar saya pipi kanan, kasih pipi kiri ya. Benar sekali. Benar sekali saya ajaran Yesus. Betul. Bukan Kalau potong istri tangan, Anda potong ditampar kaki. orang lain, kalau istri Anda ditampar orang lain, jangan lupa kasih pipinya istri Anda yang sebelah kiri, betul ya? Nah, sayangnya ayatnya bilang buat saya, bukan buat istri saya. Ya udah, istrinya suruh baca kalau gitu. Ya, Ah, bentar. mampus, Istrinya kena bukan lagi, Kristen. kena lagi. Aduh, ya Allah. Ini diskusi dapat apa, Bang Dalbo dari tadi? Bang Ardiansa, saya tadinya berharap Bang Ardiansa tahu itu debt collector. Oh iya, yang tahu cuma Anda, tenang aja. Nggak usah khawatir, Anda menang kok di sini. Oke, terima kasih. Saya tidak berharap Sama-sama. menang. Saya hanya berharap teman-teman di sini dimuridkan. Iya, iya. Mana Rasul? Bentar, saya nggak mengerti bahasa Arab, Bang. Iya, mana Rasul? Sebentar, Tunjukkan saya lagi kalau cari. Rasul. Mana Rasul? Bentar, sabar. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari, silakan. Jangan panggil kiamat, nanti dia naik lagi tambah rame lagi. Oh, kalau kiamat itu musuh saya bubuyutan itu. Kau kasih tahu sejal Hidayah, dia pasti kick itu. Coba Ya. Bang, sekarang nanti sebelum saya membongkar Oh. Bible Anda. Kiamat gak berani naik sejak saya tanya, mana skripsimu? Gak berani dia naik. Bang Ardian Ya, kan apa dosen ya? katanya? Bang Ardi katanya Dosen. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana Enggak, udah. karena ini susah Kamu cari. dari tadi Bukan itu susah. kemana-mana. Akhirnya Nggak usah muter tanya-tanya. kiri kanan sehingga loncat. Maryam 83. Eh, Sebentar. Bang Ardi, boleh saya bantu jawab? Ini orang, aduh kasihan juga dia dari tadi nggak ada satu Ya, jawaban. biarkan, Bang. Biarin Biar aja, dia Pak. cari. Biarin, Pak. Itu resikonya. Kasihan ini, aduh orang sok pintar, padahal otaknya masya Allah, naudzubillah. Astaga, dari Sengklek. tadi saya udah bilang saya ini hanya guru sekolah minggu, bukan pendeta. Sayang sekali Sengklek. malam hari ini teman-teman Otaknya muslim dihebohkan dengan sengklek. guru sekolah minggu. Mengutus setan-setan, sebentar. Kita harus pakai ini ya. Kasih dulu kamu. Tanya cuma mengutus, Budi. saya tanya Rasul. Saya bukan orang Arab. Iya, mana Rasul? Bang Kanjeng, kalau nggak bisa jawab, coba tanya ke saya, nanti saya bantu. Mau nggak dibantu, Bang Kanjeng? Nggak usah, Bang. Biar. Enggak. Nggak usah, nggak usah. Dia yang membawa, Bang. Nggak usah, nggak usah. Jadi dia harus bertanggung jawab. Tuh. Bang Dalbo sebelum dia bisa menjawab, jangan suruh tidur dulu. Ya, ya, Nanti karena abang dia yang gantiin menjawab, saya kerja besok dia ya, harus- menagih ya. dia Iya, yang iya, menjawab. Iya. Yain aja lah. Intinya biar dia menang. Taro anna arsalan nasai. Boleh nggak? Saya baca, boleh nggak?
Ngarang aja, jangan ngarang. Oh, ini saya buka ya. Nih, buka saya. Ya, buka. mana Rasul? Nih. Nih, saya kan lagi mau baca. Nih, benar nggak? Saya takut salah baca nih. Ya, mana Rasul? Bentar, jangan ditutup. bentar. Ingat tutup ya. Baca boleh nggak? Jangan ditutup. Ya. Ya, Ini ya. saya lagi buka nih. Mana? Mana Rasul? Alam